Potatoes. Hari ini kita akan ngobrolin bahas-bahas tentang seri Pokemon terbaru yang akan segera rilis di akhir Juli nanti, teman-teman. Ya sebenarnya nggak expected ya, kita pertengahan bulan lalu baru dapat seri Pokemon Go yang rilis global, dan di akhir Juli nanti kita udah dapat seri baru lagi langsung 2 set, yaitu Pengamat Waktu sama Penyulap Ruang. Ya, di sini kita bisa lihat gambarnya, temanya sesuai di sini ya. Dibukanya pertarungan penentuan V-Star, Origin membuat pertarungan semakin seru. Ada Origin Dialga di Pengamat Waktu dan juga Origin Palkia di Penyulap Ruang ya. Dan setnya akan rilis di akhir Juli 2022, tanggal rilisnya udah jelas yaitu tanggal 29 Juli, dan kalian udah bisa langsung pre-order. Linknya ada di description, oke? Oke, sekarang sebelum pre-order pastinya kita akan ngebahas-bahas dulu set ini. Kita akan langsung aja lihat ya artikelnya. Di sini langsung dibagi dua dong, sebelah punyanya Dialga, sebelah di sini Palkia ya, kanan ya. Oke, kita akan lihat dari Dialga dulu karena dia kiri. Dan sendiri sekali lagi di sini ada Origin Dialga V-Star ya. Ini yang muncul di Arceus, Arceus Origin Dialga. Dia Pokemon V-Star tipe Metal, HP-nya 280. Serangannya ada Metal Blast 40 plus 40 untuk tiap energi metal yang ada di Pokemon ini. Jadi, kalau misalnya kalian punya satu energi metal ya, Metal Blast ini damage-nya 40 plus 40 lagi. Kalau misalnya kalian ada 5, berarti 240 ya. Karena 200 dari sini, 40 dari dia sendiri. Nah, cuma yang menarik dari Origin Dialga ini adalah V-Star power-nya, yaitu Star Chronos. 220 damage, terus setelah giliran ini berakhir, mulai giliran sendiri sekali lagi. Giliran kalian lagi, dan that will be big ya. Kelemahannya api dan resistansi daun. Kelemahan sama resistansinya nggak terlalu relevan di sini karena for now 2 deck tipe api sama daun kayak nggak ada yang lagi meta ya, jadi ini nggak gitu relevan. Retreat cost cukup besar, 3 retreat cost. Terus di sini serangan V-Star, Star Chronos memberikan kerusakan 220, tambah lagi begitu giliran digunakan, serangan berakhir, dapat mulai giliran sendiri lagi. Timbal dengan 5 energi yang dibutuhkan untuk menggunakannya, serangan besar yang mengubah drastis aliran pertandingan. Oke, kita akan lihat basicnya dulu, yaitu Origin Dialga V dengan HP 220, dia ada serangan Metal Coating ya. Tapi paling baik 2 lembar energi metal dari Trash sendiri kenakan pada Pokemon ini. Terus juga ada serangan mengoyak waktu, 4 energi, 180. Metal Coating-nya ini bagus buat nge-lead ya. Jadi kalau misalnya kalian jalan kedua, di giliran pertamanya kalian itu kalian langsung pakai Metal Coating, habis itu langsung ke Star Chronos ya. Percepat dikenakannya energi logam pada diri sendiri menggunakan serangan Metal Coating dan memberikan kerusakan 180 menggunakan serangan mengoyak waktu. Habis itu di sini juga di combo sama si leadernya Diamond Clan ya, yaitu Adaman, support terbaru. Pemain harus membuang 2 lembar energi metal dari kartu pegangan sendiri ke trash untuk menggunakan kartu ini. Oke, itu syarat yang cukup susah jujur. 2 energi metal nggak gampang. Jadi paling baik 2 kartu sesukanya dari deck sendiri tambahan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Ini dia alasan kenapa cost-nya mahal ya, bayarnya 2 energi metal, tapi kita boleh ngambil apa aja teman-teman. Mau Pokemon, mau energi, mau apapun lah yang kalian butuhin, langsung naik ke tangannya. Dan energi yang tadi dibuang ke trash itu bisa langsung dipakai Metal Coating atau kalian pakai Metal Saucer. Quite strong ya. Di sini juga dikasih tahu nih, pakai Metal Coating Origin Dialga V. Oke, kita sekarang akan lihat ke Origin Palkia-nya. Mempercepat dikenakannya energi air. Sini ada Origin Palkia V-Star, HP-nya 280. Ombak ruang Hyper ya. Hyper Potatoes. 2 energi air, 60 plus, kerusakan nambah 20 untuk tiap Pokemon cadangan kedua pemain. Ini kayak buff up Suicune ya. Jadi Suicune tapi lebih strong lagi. Kalau Suicune tuh 60 plus, kalau Suicune tuh 20 plus, Origin Palkia 60 plus. Jadi kalau full bench itu jadi nambahnya 200 jadi 260 ya. Pakai sabuk pilihan jadi 290 cukup buat knockout Pokemon V-Star. That's strong. That is so strong ya. Terus kita lihat ability-nya, Star Portal dapat digunakan pada giliran sendiri, pilih paling banyak 3 lembar energi air dari trash sendiri, kenakan sesukanya pada Pokemon air sendiri. Ini super duper jago banget Star Portal ini. Kenapa? Karena early game kalian bisa tiba-tiba langsung setup 2 attacker teman-teman. Itu satu ya. Atau di late game kalian dari kondisi wah gila board gue udah dikosongin sama lawan dan gak ada energi segala macem, tiba-tiba kalian Origin Palkia, Start Portal, kalian udah langsung siap nyerang lagi. Ini very strong sih Origin Palkia V-Star ya, dan jujur ini deck yang sangat dominating di meta luar sekarang ya.
Di Inggris sama Jepang juga Origin Palkia itu banyak banget. Dia mungkin lebih dominating daripada Mew VMAX sekarang ya. Dan ya, you guys need to look out for this. Kartu ini bakal jago banget dan pastinya harganya lumayan. Oke, itu V-Star-nya, weakness-nya listrik, makanya sekarang banyak yang pakai ini ya, kayak Pikachu terbang atau deck-deck Lightning Toolbox. Itu buat nge-counter si Origin Palkia. Terus Origin Palkia yang hobinya sendiri, gambarnya aku nggak gitu suka ya. Soalnya ada dominasi zona, pilih satu stadium dari deck, tambahkan ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Not bad, but not good also. Kadang stadium tuh gimana ya, bisa buat nge-shutdown lawan juga sih. Misalnya kita akan pakai kayak Sinnoh Temple ya, Sinnoh Temple atau pakai Jalan Bersalju, itu juga bisa. Selain kedua ada Hydro Break 200, pelajaran berikutnya Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan. Oh ya, tinggal di evolve sih habis itu. Ya bagus sih, bagus. Intinya ini bagus. Dia bisa di-combo juga sama leadernya Pearl Clan, which is Irida. Ini waifu of the set ya. Yang Jepang, Irida Full Art itu sekitar 3,5 jutaan. Di Indo, jangan berharap seperti itu. Aku akan ngomong dulu di awal. Irida Indo harganya bakal 200-300an ribu on release date. Kayak, ya jangan expect harganya bisa 3,5 juta kayak versi Jepang ya. Nggak akan nyampe segitu. Serius. Cuma ya udahlah, kita bahas itu collectibles ya. Tapi kalau kita bahas soal efek, dia memang super jago ya. Jadi masing-masing satu lembar energi air, Pokemon air dan satu item dari deck sendiri tambahkan ke kartu pegangan. Kemudian kocok deck. That is stupidly strong. Kan bisa ngambil Pokemon air apa aja ya. Misalnya kalian pakai engine Sobble, kalian bisa ngambil Inteleon sama ngambil satu item gitu. Terus Inteleon kalian berubah, terus nyari 2 item lagi. 2 trainer lagi. Terus kayak dari satu kartu ini tuh bisa jadi banyak banget kartu gitu. Ini Irida bagus banget sih. Kayak kurasa semua deck water itu akan tiba-tiba jago karena ada Irida. Irida ini juga bisa dikombo sama kartu-kartu yang sebelumnya lebih tricky, kayak misalnya Cross Switcher atau spesifik kalian butuh sabuk gitu ya. Itu Irida bisa nyari gitu. Jadi ya ini yang biasa aja harganya bakal lumayan karena stupidly strong. Next kita akan lihat untuk baby-babynya ya. Di sini ada baby Hisuian Evolution, ada Decidueye di sini, evolusi dari Dartrix, cakat pengait penghunjam. 30 kali untuk tiap token kerusakan yang dimiliki. Menarik juga ya sebenarnya ya. Karena dia nggak butuh energi teman-teman buat nyerang. Direct Arrow ya, nembak 80 ke satu Pokemon lawan ya. Habis itu dicakat penghunjam. Nambah berapa tuh? 30 untuk tiap token kerusakan. Berarti 240 jadi ya 240 sama 80. Ya udah cukup lah to hit KO anything lah. Not bad sih. Ya mungkin bisa jadi fun deck ini. Cukup menarik. Rowlet lucu. Dartrix ya tidak lucu. Terus kita juga ada Hisuian Typhlosion. Punya ability bola siluman. Pada giliran sendiri, buang satu lembar energi psychic ke Clash. Terus ubah kondisi Pokemon bertahan lawan, luka bakar, dan pusing. Oke, kena bola siluman dia ya. Terus pengikat bayangan. Shadow Stitch ya ini ya. 90 pada giliran lawan berikutnya, Pokemon menerima serangan ini tidak dapat mundur. Oke, kayak Shadow Stitch. So-so. Nggak bagus gimana gitu menurutku ya. Next kita ada Hisuian Samurott. Kuda-kuda ahli jurus. Pada giliran sendiri, buang satu kartu pegangan ke Trash. Draw 3. Ini lumayan. Bisa dikombo juga sama Dark Patch ya. Jadi kalian buang energi Darkness, terus kalian Dark Patch, terus kalian ambil 3 kartu di atas stick kayak. That is so good, man. Intisari kegelapan, 60 plus. Kerusakan diberikan tambah 20 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri. Ini juga not bad ya, ini juga potensial. Kurasa potensinya kurang lebih sama tadi Decidueye ya. Agak, again, kasihan nih Typhlosion yang paling nggak kepake. Juga para Pokemon kuat lainnya. Di sini kita ada Magnezone. Ini Magnezone yang bisa dikombo juga sama tadi Origin Dialga ya. Karena dia punya ability Giga Magnet. Lihat 6 kartu di atas deck, pilih sesukanya energi metal, kenakan pada Pokemon sendiri sesukanya, sisanya kocok deck. Kita tahu tadi Start Chronos-nya Origin Dialga sangat butuh banyak energi, 5 ya, dan 4-nya metal. Jadi kalau kalian combo pakai Magnezone dan kayak hoki gitu, 5 energi itu bisa tiba-tiba langsung aja keisi. Oke, nggak mungkin 5 lah, kalian pasti ada attachment dari tangan juga kan. Habis itu, mungkin dapat 2 atau 3 dari Magnezone, bisa tiba-tiba langsung Start Chronos gitu. Jadi, ya Magnezone cukup menarik buat dicoba di combo sama deck Origin Dialga tadi. Nih, ya basic sama stage 1, nothing interesting. Terus kita kembali ada kartu-kartu fosil lagi ya. Di sini ada Rampardos dengan serangan sundulan meloncat.
satu energi. Terus juga ada Jurassic Hammer, ini keren banget namanya ya, 240. Terus kalau kartu tangan lawan ada 3 atau kurang, serangan ini gagal. Jadi dia hanya bisa dipakai kalau kartu tangan lawan tuh lebih dari 3 ya. Mungkin dia bisa dikombo sama supporter kayak Marnie atau kayak Judge. Jadi kartu tangan lawan tuh pasti di atas 3. Ini cukup menarik sih, 240 tambah sabuk jadi 270 teman-teman. Tambah Zigzagoon 280 ya, one shot. Arceus one shot ini. Arceus sih nggak usah di one shot. Udah one shot pakai fighting. Maksudku si Palkia ya, 280. Cukup menarik meskipun ya agak susah karena dia evolve-nya dari Fossil Misterius dulu terus ke stage 2 jadi Rampardos ya. Karena kita udah nggak ada lab ini ya, lab fosil lagi yang kayak dulu ya. Terus next ada Bastiodon. Sama Pokemon ini ada di arena khusus karena ambil sama Pokemon V lawan. Kelima Pokemon sendiri berkurang 30. Ya defensif, not that strong, just okay. Ini dia yang menarik. Kartu yang perkuat tipe daun. Kita ngomongin daun dulu ya. Di set Dialga ini yang di buff adalah Pokemon daun. Kita ada Hisuian Lilligant V-Star. Serangannya Camel Spin 130+. Kita bisa balikin satu energi yang dikenakan Pokemon ini ke kartu pegangan. Habis itu serangannya nambah 100. Jadi 230. Jujur angkanya agak nanggung ya. 230 itu kita pakein sabuk sekalipun itu baru 260. Masih shortnya tuh 20 buat ke ini, ke V-Star yang jago. Mesti pakai Zigzagoon gitu ya. Jadi ini agak tricky serangan Camel Spin-nya. Yang bikin bagus adalah kita bisa naikin energi ke tangan. Ya kalau kita naikin energi penangkap, ya next turn dipakai lagi, ya kayaknya bisa nyari deck. Kartu dari deck lagi. And that's interesting. Ability-nya juga lumayan oke. Start Perfume. Kita bisa cari kombinasi 5 lembar Pokemon daun sama energi daun dari deck. Habis itu tambahin ke kartu pegangan sendiri. Ini nanti akan aku jelasin lagi, ada kombonya di bawah. Ini bagus. Ability yang ngetutor-tutor kartu itu selalu bagus dan ini sangat strong ya. Nanti aku akan kasih tahu kenapa. Kita lihat dulu Hisuian Lilligant V. Dia ada serangan menari-nari ya, draw sampai 6. Quite good kalau kalian terpaksa banget pakai. Meskipun agak risky karena HP-nya kecil ya, cuma 200. Terus serangannya Leaf Step standar. Nah, ini dia. Ini kartu baru yang menurutku sangat-sangat jago buat deck daun, yaitu Kricketune, ability-nya Melody bergejolak. Selama Pokemon-nya ada di arena, HP maksimal Pokemon tipe daun nambah 40, teman-teman. This is so good. Jadi, memang kita tadi lihat serangannya si Lilligant sangat underwhelming ya. Bener-bener kayak, ya udah gitu, 230 tuh apa gitu, nanggung. Tapi HP-nya 260 tambah 40, teman-teman, 300. Udah setara HP Pokemon VMAX. Kalau kalian pasangin Jimat, jadi 330 teman-teman. Ini Pokemon VMAX yang ngasih 2 price doang. And that's strong. Ini yang bikin jago ya sebenarnya ya, Hisuian Lilligant. Dan kurasa semua deck down mulai dari sekarang akan pakai Kricketune. He's super strong. Pasti kepake banget. Sayangnya sekarang memang deck down lagi nggak ada yang jago aja gitu ya. Cuma ya Kricketune is very strong. Ini Kricketopnya, di sini deskripsinya juga nggak jelas ya. Ilustrasi Kricketop duduk di atas ranting pohon tampak seperti dalam kehidupan di alam. Ya. Oke, ini juga salah satu yang bikin deck down akan naik, yaitu Vigor Gardenia. Ini kartu yang jago juga, yaitu kita bisa ngedraw 2 kartu dulu, habis itu pilih 2 lembar energi daun, attach ke 1 Pokemon cadangan. Kekurangannya Vigor Gardenia ini adalah dia cuma attach ke Pokemon cadangan, teman-teman. Kalau dia bisa attach ke aktif juga, this will be super strong. Ya, karena kita ngedraw kartu dulu, kita ngambil dulu, kalau misalnya dapat energi daunnya dari situ, kita masih bisa attach juga. And that's what makes this card very strong. Dan again dia Gardenia, salah satu waifu. That's a nice card. Ini juga akan memperkuat deck downnya, kayak Livion VMAX pasti akan pakai Vigor Gardenia juga. Aku udah ada decknya di TCGO and it's very fun. Oke, kita akan lihat sebelahnya di sini ya. Di sebelah ada kartu yang perkuat tipe petarung. Di sini ada Kleavor V-Star. V-Star baru buat yang sebelah ya. Dia serangannya V-Star Power Star Rampage. Memberikan kerusakan 30 untuk tiap... Oh, kita lihat di sini aja deh. Break X dulu ya. 2 energi 120, ngasih 60 ke 1 Pokemon V di cadangan lawan juga. Cukup unik sih karena jarang ada Pokemon Fighting yang ini ya, spread damage ya. 120 tapi damage-nya juga nanggung-nanggung. Kita akan coba lihat Star Rampage-nya. 1 energi doang 30 kali Pokemon yang ada di Clash sendiri. This is strong. Kleavor V-Star ini aku bisa lihat dia diselipin di deck-deck fighting yang nggak pakai V-Star.
Cuma buat turun, berubah, attach, start rampage, tiba-tiba gebuk gede banget gitu ya. Mungkin diselipin kayak di deck-deck yang ngisi trash kayak Mad Party gitu juga bisa, tapi agak nggak perlu sih. Iya, nggak perlu. Verdikku buat kartu ini just so-so. Reward V, aku nggak suka gambarnya, menurutku gambarnya aneh banget. Potongan EI gini ya, cut ya kalau di versi ini ya. Di versi Inggris ya, cut. Kalau di nama Jepang kan EI gini. 40, tebasan kapak besar, 150. Ini satu energi buang ke trash, terus energi yang kena Pokemon peta. Oh, dia buang energi lawan juga. Ya lumayan annoying lah, lumayan annoying. Tapi ya, just so-so. Next kita lihat Machamp VMAX. Akhirnya Gigantamax form Machamp dapat juga kartu VMAX-nya. Tinggal yang belum tuh tinggal sedikit ya. Hatterene VMAX kalau nggak salah, atau itu ada promonya, aku agak lupa. Terus apa lagi ya? Ya udah tinggal dikit sih VMAX yang belum dapat ini ya. Gigantamax yang belum dapat kartu VMAX. Kita ada serangannya Revenge Buster di sini 80+. Nah, kalau di Pokemon bench kita itu ada damage-nya, dia nambah 140 jadi 220. Ini cukup big ya buat Pokemon fighting, 2 energi 220. Dan nanti aku akan kasih tahu di bawah ada tetek bengenya lagi, dia bisa ngapain. Sini juga ada serangan keduanya, G-Max She-Strike. Ya standar lah, 3 energi 240, next turn nggak bisa pakai G-Max She-Strike. Kekurangannya juga mungkin mundurnya 3 ya, agak susah, dan again dia VMAX ngasih lawan 3 price, itu juga cukup gawat. Sini ada Machamp V-nya, gambarnya super keren, entah kenapa aku suka banget gambar Machamp V ini. Serangannya sama Revenge Buster ya, cuma damage-nya lebih kecil. Kalau ini jadinya cuma 100 doang, 50 plus 50. Kalau ini 80 plus 140 ya. Serangan kedua ada Banyan Class, 140 doang, biasa. Weakness Psychic. Di meta ini banyak Mew. It will be hard to use Machamp in the current meta. Oke, kalau tadi Grass punya Vigor, Gardenia, sekarang kita ada Grant ya. Ini yang bikin deck fighting lumayan jago juga. Dia itu nambah kerusakan Pokemon fighting sendiri 30. Jadi mirip Leon ya, tapi hanya untuk Pokemon fighting. Wih, cupu dong bang. Nah, ini baca dulu bawahnya. Pada giliran sendiri, kita bisa buang 2 kartu dari hand ya, ke trash selain Grant, buat ngambil Grant ke kartu pegangan sendiri. Jadi kalian bisa recycle Grant ini teman-teman. Setiap kali kalian butuh ekstra 30 damage tambahan, kalian bisa ngambil balik Grant-nya dari trash. And this is so strong. Kalian misalnya lagi nggak butuh Grant ini sekarang, kalian bisa aja buang dia pakai Ultra Ball, habis itu nanti waktu butuh baru ngambil balik dari trash gitu. Ini yang bikin Grant jago ya. Dan kalau kita lihat serangan Revenge Buster tadi, 220, tambah sabuk jadi 250, tambah Grant jadi 280. Tambah Holucha VMAX jadi 310. That's big. That's big loh. Oke, ini tanda ekspansi di kiri bawahnya, ini kode setnya ya. Jadi kayaknya udah nggak zaman kalian bilang ini set keberapa nih? Set 15 kali apa set 16 gitu. Aku udah nggak tahu lah ini set berapa. Kita ngomongnya pakai kode setnya aja. S10D itu yang pengamat waktu ya, D-nya dari Dialga. S10P itu penyulap ruang atau Palkia. Ya kayaknya udah nggak zaman ngomong set. Aku udah nggak tahu bahkan ini udah set keberapa ya. Ini informasi produknya, di sini dia standar. Rilisnya akhir Juli ya, tanggal 22 Juli. Terus kita harga ecerannya 20.000, jadi kalian nanti beli di Indomaret semua juga harganya 20.000. Satu pack berisi 5 lembar kartu, satu box harusnya 30 pack ya, jadi satu boxnya itu 600.000. Kartu dimasukkan secara acak. Oke, informasi lanjut ada di sini. Oke, aku mau ngomongin sedikit tentang beberapa kartu lagi. Ada beberapa kartu yang cukup menarik yang nggak masuk di sini ya. Itu kartu-kartu trainer baru. Yang pertama menurutku adalah Tracking Shoes, itu sangat bagus. Efeknya itu kita bisa lihat satu kartu dari atas deck kita. Kita boleh antara taruh kartu itu ke tangan atau kita buang dan ngedraw satu kartu baru. Lumayan mirip sama Kring-Kring ya. Apa sih dulu? Octobike. Itu jadi, ya ini akan jadi kartu item yang banyak dipakai di bike deck. Terus yang kedua itu adalah Hisuian Heavy Ball. Hisuian Heavy Ball ini awalnya aku agak skeptikal ya, tapi habis kayak testing TCGO sama Shiggy sama Michelle itu kayak kartu ini jago gitu ya. Dia tuh efeknya kita lihat semua price card kita. Habis itu kita boleh ngambil satu Pokemon basic dari price card kita, tukar sama Hisuian Heavy Ball ini. Nah ini kenapa kartu ini bagus? Karena satu, kita bisa ngecek price card kita tahu kartu poin isinya apa aja, jadi kita bisa planning kita nextnya mesti ngapain.
Habis itu, kalau misalnya ada kartu-kartu kunci kita, misalnya kayak kita main Origin Palkia gitu ya. Palkianya masuk ke ini, masuk ke prize, atau misalnya yang lebih pas deh, Pokemon bercahaya gitu kan, itu coba pakai satu di deck, masuk ke prize gitu. Kalian bisa langsung ngambil pakai Hisuian Heavy Ball. And that could be big. Ya, jadi aku merasa kartu ini bagus dan nggak ada cost-nya gitu. Hisuian Heavy Ball. Terus ada stadium baru juga ya, Temple of Sinnoh. Temple of Sinnoh itu efeknya semua energi spesial di arena. Efeknya jadi this energy provides colorless energy. Dan itu jahat banget sih. Kayak ke Mew akan sangat berdampak ya. Energi fusionnya jadi nggak provide energi warna lain. Meskipun namanya tetap energi fusion ya. Apa energi turbo ganda itu juga jadi provide satu energi colorless doang. Jadi kayak ya itu lumayan strong lah. Itu bisa dipakai di beberapa deck yang mainnya energy basic, misalnya si Origin Palkia sendiri gitu. Oke teman-teman, itu review untuk 2 set baru penghemat waktu dan juga penyelamat uang yang akan segera rilis tanggal 29 Juli. Yang bisa langsung kalian pre-order di Kado Card Shop, linknya ada di description. Seperti biasa, kalau kalian pre-order yang booster box, kalian akan langsung dapat bonus sleeve Ultimate Guard. Kalau kalian pre-order yang booster pack, dalam setiap kelipatan 5 pack, kalian bisa dapat 1 gym promo ya. Cuma tidak berlaku kelipatan. Dan seperti biasa, ikutin giveaway-nya ya, karena bakal ada lucky blow juga sama aku. Hashtag waktunya kentang. Buat yang kali ini, lucky blow-nya agak beda ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan kalian bisa pakai teknik pesan berkali-kali gitu. Kan nggak usah pesan berkali-kali, kalian jadiin satu transaksi aja juga nggak apa-apa. Karena kalau kalian udah menang, nama kalian udah terpanggil, itu untuk hadiah berikutnya kalian nggak kepanggil lagi. Ini kenapa? Supaya lebih fair aja ya, lebih banyak orang yang menang hadiahnya, dan kurasa itu akan semakin fun buat kita semua. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Dan kalau aku sendiri untuk set ini, aku sangat excited buat beberapa alternate art dan juga Gardenia, figur Gardenia ya, yang SR itu waifu banget. I really want that card. Good luck semuanya, semoga kalian dapat kartu-kartu yang kalian mau. Dan untuk LBB aku akan buka juga, tapi ditunggu aja waktunya, oke? Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes signing out.